Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran kimia. Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar. Oh ya, hari ini ibu akan kasih pantun buat kalian. Ikut lomba dayung perahu, perahu berlayar ke tengah lautan. Tetaplah semangat menuntut ilmu, karena ilmu itu adalah investasi masa depan. Tetap semangat ya. Satu lagi pantunnya nih. 17 Agustus Hari Merdeka, bendera dipasang di atas tiang. Maksud hati ingin belajar tatap muka, apa daya PPKM masih diperpanjang. Sekali lagi tetap semangat ya. Oke anak-anak, baiklah kita akan masuk aja pembelajaran pertemuan ketiga. Di sebelumnya alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, tahukah kalian bahwa di alam ini banyak sekali terdapat campuran yang ada di udara, air laut, bebatuan, serta plasma darah. Nah, campuran ini dapat kita lakukan pemisahannya dengan berbagai cara. Oke, sebelumnya kita lihat itu apa itu campuran. Campuran itu adalah terdiri dari dua jenis materi atau lebih ya. Campuran itu terdiri dari larutan, yaitu campuran homogen yang tidak dapat dibedakan lagi antara pelarut dan zat terlarutnya. Contohnya di sini ada larutan gula, larutan garam, sirup dan sebagainya. Sementara itu, suspensi adalah campuran heterogen, artinya punya bidang batas yang terlihat, yang antara zatnya dapat dibedakan tanpa mikroskop ultra. Contohnya di sini adalah larutan tepung. Kemudian ada koloid, yaitu campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Ini dapat kita lihat contohnya pada darah, agar-agar, susu dan sebagainya. Oke, sekarang kita langsung masuk pada pemisahan campuran, yaitu di sini ada beberapa cara pemisahan campuran. Di antaranya pertama adalah maserasi. Apa itu maserasi? Kalian pernah dengar nggak? Maserasi itu dari kata macerare, bahasa Latin yang artinya merendam. Maserasi dilakukan dengan pemisahan atau ekstraksi campuran berdasarkan perbedaan kelarutannya melalui proses perendaman pada suhu kamar tanpa mengalami proses lain kecuali pengocokan kalau diperlukan. Nah, maserasi ini dapat digunakan diantaranya untuk mengambil ekstrak kulit manis atau oleoresin. Bisa juga untuk mengambil ekstrak daun minyak kayu putih, mengambil minyak atsirinya, dan juga ekstrak kulit manggis yang banyak mengandung serat, bisa untuk menurunkan kadar kolesterol pada penderita penyakit jantung. Selanjutnya kita masuk pada pemisahan campuran yang kedua, yaitu filtrasi. Filtrasi disebut juga dengan penyaringan. Artinya, cara pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran dari partikel-partikel komponen campuran dengan menggunakan penyaringan. Contohnya di sini menyaring tepung ya dari partikel yang kasarnya, kemudian menyaring teh ya, ampas teh dengan larutannya, kemudian juga menyaring pasir dari bebatuan. Jadi berdasarkan ukuran partikelnya kalau prestasi. Kemudian selanjutnya yaitu ada lagi namanya destilasi. Destilasi ini adalah disebut juga dengan penyulingan, yaitu pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan titik didihnya. Dengan cara ini artinya pemisahan melibatkan proses penguapan campuran dari pengembunan hasil pemisahan. Nah, destilasi ini
bisa banyak dilakukan sekarang ini ya, untuk memisahkan air laut dengan air tawar, atau yang bisa juga untuk memisahkan kadar dari alkohol yang tidak murni ya. Misalnya alkohol itu titik didihnya hanya 64 akan terpisah terlebih dahulu dengan airnya yang titik didih 100%. Destilasi ini sering juga digunakan pada pemisahan minyak bumi, yaitu destilasi bertingkat ya. Destilasi bertingkat itu yaitu minyak bumi dimasukkan ke dalam tanur besar, kemudian dalam tanur ini diatur suhu dan tekanannya sehingga suhu yang rendah akan terlebih dahulu terpisah. Di sini terlihat gas dengan suhu 0 sampai 50 derajat Celcius akan menghasilkan gas tabung. Kemudian dilanjutkan dengan bensin, yaitu akan mendidih pada 50 sampai 85 derajat Celcius dan berguna untuk bahan bakar mobil dan bahan kimia. Kemudian kerosin akan terpisah pada suhu 85 sampai 105 derajat Celcius. Kerosin ini berguna untuk bahan bakar jet. Dan diikuti oleh solar pada suhu 105 sampai 135 derajat Celcius untuk bahan bakar truk. Kemudian minyak berat. Minyak berat itu yaitu terpisah pada suhu 135 sampai 300 derajat Celcius. Minyak berat ini dapat digunakan sebagai pelumas, bahan bakar biku, kren yang di atas gedung dan sebagainya. Kemudian kita lanjut ke pemisahan campuran berikutnya, yaitu sentrifugasi. Sentrifugasi atau pemutaran adalah pemisahan campuran berdasarkan sifat salah satu zat yang dapat mengalami sedimentasi. Sentrifugasi ini biasanya digunakan untuk pemisahan plasma darah. Untuk pemisahan plasma darah yang berupa darah merah, darah putih, eritrosit dan sebagainya. Kemudian kita pemisahan campuran berikutnya yaitu sublimasi. Sublimasi adalah pemisahan campuran berdasarkan sifat zat yang dapat menyublim atau tidak dari campurannya. Misalnya ini pada campuran yang mudah menguap ya, seperti kapur barus dan sebagainya. Berikutnya pemisahan campuran kromatografi. Kromatografi adalah teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase bergerak, fase mobile, dan fase diam, fase stasioner pada sebuah larutan atau campuran. Pemisahan campuran dengan cara kromatografi ini banyak manfaatnya, diantaranya adalah menguji apakah bahan pewarna yang digunakan dalam makanan aman untuk dikonsumsi. Kemudian bisa juga untuk menguji tinta yang digunakan pada pemalsuan dokumen seperti surat, cek, dan giro. Bisa juga untuk menguji terdapat obat terlarang dalam urin atlet atau penyalahgunaan narkoba. Kemudian bisa juga untuk memeriksa apakah pestisida terdapat pada sayur dan buah-buahan dalam batas aman. Oke anak-anak, itulah beberapa cara pemisahan campuran yang kita pelajari pada hari ini. Di antaranya pertama pemisahan campuran berdasarkan maserasi, yang kedua filtrasi, ketiga destilasi, 4 sentrifugasi, 5 sublimasi, dan yang keenam kromatografi. Demikian saja dulu pertemuan ketiga kali ini, semoga kalian bisa paham. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.